Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah sadri amri ani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Allah mukminin yarhamuni wa yarhamukumullah. Segala pujian kita dan syukur hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insyirah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya setiap kali kesulitan datang, melilit, mencekam, membungkus, menekan, menimpa kamu, sesungguhnya kemudahan pasti setelah itu akan datang. Sesungguhnya ketika kesulitan menghimpit, mencekam, melilit kamu, maka sesungguhnya kemudahan setelah itu pasti akan datang. Dua kali Allah menyebutkan kesulitan, dan setiap Allah menyebutkan kesulitan di belakangnya Allah pastikan kemudahan. Maka dua kali pula Rasulullah mengatakan kebangkitan Islam ini bangkit naiknya selama 700 tahun. Sebelum Islam naik selama 700 tahun, diawali dengan Rasulullah. Sebelumnya para ahli yang sangat lahirlah Nabi Muhammad, kemudian di umur 40 tahun Allah angkat beliau sebagai Nabi dan Rasul, mulai kenaikan. Jadi kesulitan dulu, sulit, naik. Dengan diutusnya Nabi Muhammad naik. Dan Nabi berkata, Islam itu naiknya selama 700 tahun. Kemudian Islam turun lagi, sulit lagi, 700 tahun lagi. Setelah itu kata Rasulullah, 700 naik, 700 turun, jadi berapa? 1400. Yang dimaksud Nabi jelas adalah hitungan Hijriah. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Maknanya dari setelah sulit para ahli tauhid dan beriman, orang-orang muslim, karena agama yang turun dari langit itu hanya satu saja, Islam. Kemudian naik lagi, dimulai dengan Nabi Muhammad SAW, naik lagi 700 tahun sampai kepada Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Kemudian Islam kembali turun. Islam 700 naik 1400. Artinya sejak 1400 tahun, sejak 41 tahun yang lalu, Islam sebenarnya sedang bergerak menuju naik lagi. Ini kabar gembira tentunya. Dan perlulah saudaraku ingat, naiknya Islam ini ke depan diawali dengan babak belur dulu umat ini. Kita sekarang berada di fase keempat. Dari 5 fase kita sudah sampai di penghujung fase keempat. Dan fase yang kita hidup saat ini adalah fase ujian terberat. Sangat banyak umat Nabi Muhammad yang imannya tanggung-tanggung, amalannya minim, dosanya banyak, syahwatnya besar, berteman dengan ahli dosa, ahli maksiat. Orang-orang macam ini akhirnya tak mampu menahan
tak mampu bertahan, tak mampu bersabar dalam ujian Allah, dia pun menjadi murtad dan kafir. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, pada fase keempat ini Nabi mengatakan umatku terbelah menjadi dua. Fustatu iman la nifaqa fih. Satu kelompok mereka menjadi orang yang beriman sebenar-benarnya kuat imannya, la nifaqa fih, tak mungkin mereka akan menjadi munafik lagi. Sementara kelompok yang lain fustatu nifaq la imana fih, kelompok yang penuh kemunafikan, tidak mungkin lagi ada keimanan pada kelompok itu. Jadi pada masa itu kata Nabi, jika umatku telah jelas-jelas yang mana beriman beriman, yang mana munafik munafik, muncullah Dajjal pada saat itu. Jadi Nabi mengatakan puncak daripada keadaan ini adalah Dajjal hadir ke tengah-tengah kita semua. Saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apa yang saya gambarkan 2015 dari hadis-hadis Nabi yang terjadi di akhir zaman kata Rasulullah terjadi pada masa kita sekarang. Apa yang saya sampaikan 2016 benar-benar terjadi. Saya tidaklah menyebutkan tahun, bulan, akan tetapi saya menyebutkan tanda-tanda bahwa setelah ini, inilah yang akan terjadi. Setelah ini, inilah yang akan terjadi. Malam hari ini akan saya sebutkan urut-urutan apa yang akan terjadi ke depan, tanpa menyebutkan bulan, tanpa memastikan tahun. Tapi yang jelas kalau ini sudah terjadi, berikutnya adalah ini. Kalau ini sudah terjadi, berikutnya adalah ini. Ini adalah bidang yang selama ini saya geluti dan saya sampaikan pada umat. Lihat saudaraku, apa yang aneh rasanya sekarang. Awas, siaga kita kepada apa yang terjadi di Arab Saudi hari ini, apa yang terjadi di Timur Tengah pada hari ini, setelah apa yang terjadi di Syam, apa yang terjadi di Khurasan, apa yang terjadi pada saat ini di Jazirah Arabiah, di Syam dan di Khurasan. Ini barometer atau tanda-tanda akhir zaman itu. Dari sini kita harus tajam melihatnya. Saudara-saudaraku, dulu saya tak mampu membayangkan seperti apa kiranya ketika Nabi berkata hantaman meteor menabrak bumi itu adalah diantara puncak bencana yang akan menanda bumi kalian. Sebelum hantaman meteor, kalian akan diserang terlebih dahulu dengan berbagai macam bencana, berbagai macam musibah-musibah. Dan ini yang terbaru, yang baru saja kita dengar dan kita saksikan, sudah 18 negara positif terjangkiti oleh virus corona yang mematikan. Kalau berita-berita di TV-TV kita dengar sudah 200 orang yang mati, sementara ribuan orang menunggu untuk mati karena tidak ada penanganan medis sama sekali. Obat sudah tidak ada, rumah sakit sudah tidak lagi bekerja, dokter-dokter pun sudah tidak ada lagi yang menyelamatkan. Ini keadaan di Wuhan. Sementara 18 negara sudah siaga, ya, sudah siaga. WHO sudah mengumumkan darurat virus corona. Dunia harus siaga. Ini bentuk daripada apa yang digambarkan Rasulullah SAW di akhir zaman. Salah satu bencana kecil. Saya katakan ini bencana kecil, padahal ini sudah menakutkan, menegangkan. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dari mana kami dapat memastikan ini, bahwa urutan dari kejadian? Nabi berkata begini, idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Kalau penduduk negeri Syam sudah rusak, penduduknya dibantai, mereka diusir, rumah-rumahnya dihancurkan, masjid injak di negeri Syam. Syam di mana? Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum. Maka tidak ada kebaikan yang akan kalian saksikan lagi di muka bumi. Fase keempat ini, saudara-saudaraku, keadaan yang akan kita hadapi makin meningkat ke atas. Makin meningkat apa? Makin meningkat berat, makin meningkat dahsyat tajam, makin meningkat sulit yang akan kita hadapi daripada sebelumnya. Standarnya adalah negeri Syam. Kalau negeri Syam sudah babak belur macam sekarang ini, maka tidak ada lagi kebaikan di muka bumi.
Sampai kapan? Nabi berkata kepada Muadz bin Jabal, hai Muadz, kau dengar baik-baik, Allah telah memastikan bahwa masukkan ke dalam bumi Syam nanti hamba-hamba terbaik, hamba-hamba pilihannya, dan Allah akan keluarkan dari bumi Syam hamba-hamba yang kotor, hamba-hamba yang jelek. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ibnu Hawalah, wahai Ibnu Hawalah, engkau akan dengar nanti Baitul Maqdis akan dimerdekakan, Baitul Maqdis akan dibebaskan. Semula saya berpikir, macam mana Baitul Maqdis dibebaskan? Dia kan sekarang masih jadi milik Palestina. Ternyata 2018 Donald Bebek melakukan manuver yang mewujudkan hadis Nabi. Baitul Maqdis diresmikan oleh si Donald sebagai ibu kota Israel, walaupun 123 negara tidak menerima, tidak mengakui, tapi atas nama punya hak veto di PBB, Amerika tetap ngotot. Lalu dia pun memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv menuju ke Baitul Maqdis. Maka sejak itu resmi sudah Baitul Maqdis dijajah kembali oleh makhluk-makhluk jahat ini. Walaupun kita berang dan geram, tetapi ada kegembiraan sebenarnya di lubuk hati kita. Sebab apa? Skenarionya dari langit memang begitu. Dijajah terlebih dahulu Baitul Maqdis di akhir zaman, lalu akan dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik. Sekarang saya bertanya kepada kita, siapa kira-kira hamba-hamba Allah terbaik yang akan membebaskan Baitul Maqdis? Hamba-hamba Allah terbaik itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra, bahwa bangsa Yahudi ini akan membuat kerusakan di muka bumi 2 kali, dan ini adalah kali kedua. Ini adalah kali kedua. Lalu Allah akan datangkan hamba-hambanya uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan tempur yang sangat, fajasu khilal diyar, mereka akan masuki seluruh seluk-beluk negeri Palestina. Baitul Maqdis akan memporak-porandakan, menghinakan, menghancurkan, menggulung habis kekuatan bangsa Yahudi ini. Maka pertanyaan kita, siapakah kira-kira yang akan bisa membebaskan Baitul Maqdis? Jawabannya insya Allah terjawab apabila ada pasukan yang memiliki bendera hitam. Mereka tidak pernah bisa dikalahkan dan mereka selalu mengalahkan. Mereka memiliki akhlak yang agung dan mereka memiliki hati seperti sekuat gunung, setinggi gunung. Mereka lah manusia-manusia yang paling disiplin menjaga Islam dan paling berakhlak. Siapakah generasi ini kaum muslimin? Dari ciri-ciri fisiknya Nabi menyebutkan, maka sungguh saya berbaik sangka dan tidak ada saat ini saya melihat kecuali mereka yang tidak pernah terkalahkan dalam pertempuran. Siapapun yang dilawan oleh mereka, seberat apapun lawannya, sampai hari ini belum pernah bisa mereka dikalahkan. Mereka adalah pasukan orang-orang beriman yang ada di Taliban Afghanistan. Emirat Islamiyah Taliban Afghanistan adalah pasukan yang memiliki akhlak yang agung, ibadah yang ketat dan kuat, daya tempur yang tidak pernah mengendur, dan mereka tidak bisa dikalahkan. Dulu mereka dilawan oleh beruang merah, penguasa dunia sebelah timur, tumbang beruang merah, hancur berkeping-keping, lalu dikeroyok rame-rame oleh Amerika Serikat, membawa sekutu-sekutunya seluruhnya, keok seluruh sekutu-sekutunya, keok seluruhnya, sampai Amerika pada akhirnya di 2019 angkat bendera putih. Dalam keadaan malu dan hina, Amerika hengkang dari Afghanistan. Bonekanya pun sudah tidak lagi berkutik dan dengan resmi Emirat Islamiyah Taliban mengumumkan eksistensinya dan mulai mendatangi negara-negara di muka bumi. Tidak ada yang berani melawan mereka. Saat ini teruji, 2 negara superpower muka bumi telah ditaklukkannya. Ini yang saya yakini, kelak dengan izin Allah mereka sudah mempersiapkan diri untuk diluncurkan ke negeri Syam, bergabung dengan para petempur-petempur singa-singa Allah yang ada di sana, baik itu Hamasnya, Brigadir Izzuddin Al-Qassamnya, atau yang ada bertempur di Suriah pada hari ini. Kesatuan mereka ini akan menyebabkan Israel akan digulung habis nanti. Dengan izin Allah
Ibnu Hawalah, engkau akan lihat nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, Baitul Maqdis dibebaskan. Saat itu kata Rasulullah SAW akan diumumkanlah khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis, Palestina. Maka lanjut kata Rasulullah, negeri teraman saat itu adalah Palestina. Hijrahlah engkau ke sana, wahai Ibnu Hawalah. Hijrahlah engkau ke sana. Saat itu nanti satu-satunya negara teraman di muka bumi adalah Palestina, kata Rasulullah. Negara yang paling tenang, paling kuat saat itu adalah Palestina. Dan saat itu Umranu Maqdis kharabu Yathrib. Saat Baitul Maqdis sudah mulai tenang, kuat, makmur, Yathrib dalam keadaan kharab, hancur, berantakan, berdarah-darah, chaos. Yathrib itu di mana? Madinah Al-Munawwarah. Madinah yang begitu tenang, hancur lebur, berdarah-darah, chaos, ribut. Bagaimana dengan Mekah yang jauh lebih amburadul lagi daripada Madinah? Kalau Mekah, Madinah, negeri yang paling aman itu saja sudah begitu, bisa bayangkan tidak bagaimana dengan Arab seluruhnya? Berdarah-darah, Pak. Bagaimana kita bayangkan seluruh dunia? Dunia akan penuh dengan peperangan di mana-mana, ditambah dengan kondisi bencana-bencana alam yang mengerikan. Darah tumpah di mana-mana, perang di mana-mana, bencana alam juga mengerikan. Tambah pula kekeringan, ekstrim kelaparan dan sebagainya, hancurnya ekonomi dunia. Allah, Allah, entah macam mana kita terjepit di tengah kehidupan yang sangat sulit itu. Kalau memungkinkan kita nanti hijrah ke Palestina, hijrahlah. Di sana yang dijamin tenang hidup. Di mana-mana, tetapi tenang. Tenang. Sebab apa? Fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan harus dihadapi, Pak. Bagaimanapun harus kita jalani. Kita mengeluh tidak akan merubah apa-apa dari kesulitan yang sedang melanda kita. Kita menangis, kita mengaduh, kita menyesali Allah, menyalah-nyalahkan Allah, itu juga tidak ada untungnya bagi kita, tidak akan bisa menolong kita. Yang baik apa? Keempat ini yang diperlukan dari umatku, kata Rasulullah pada masa itu adalah kesabaran. Bersabarlah kamu, fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman. Pada suatu masa nanti akan datang zamannya orang-orang yang hidup di masa itu merasakan hari-hari yang mereka jalani teramat sangat berat daripada yang telah mereka lalui. La ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Hari yang besok mereka akan hadapi lebih berat dari yang sedang mereka jalani. Pada masa itu kata Rasulullah, senjata kamu cuma satu, isbiru, bersabarlah kamu. Ternyata sabar itu ada pasangannya dalam surah Al-Baqarah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kamu wajib bersabar dengan tetap menjaga solat. Artinya sabar dan tetap dekatkan diri kepada Allah. Salat 5 waktunya pastikan berjamaah di masjid. Sabar kita itu akan diberi kekuatan oleh Allah. Tapi yang sabar-sabar, salatnya longgar, tidak berjamaah di masjid, dan bahkan juga tidak salat tahajud, tidak salat duha, tidak salat sunat hajat, tidak salat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah, tidak salat sunat wudu, tidak salat sunat taubat. Maka orang-orang macam ini sabarnya tidak akan mendapatkan dukungan dan pertolongan Allah dengan sabarnya. Tapi apabila dia sabar, sholatnya dia jaga, yang wajib-wajib berjamaah di masjid, yang sunat-sunat dia tertibkan mengerjakannya di rumah-rumahnya, insya Allah orang seperti ini dimenangkan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Senjata kita pada fase keempat ini hanyalah sabar, tapi sabar yang dibarengi dengan sholat berjamaah. Fase kelima, Pak, itu fase yang indah. Kita tak usah cerita fase kelima lah. Siapapun kalau kita ceritakan fase kelima, semuanya akan setuju, berharap, berdoa akan terjadi. Tetapi insya Allah itu pasti akan datang. Namun yang kita seriuskan malam hari ini adalah bicara tentang penghujung fase keempat. Mari lihat papan tulis kita. Lima fase. Dimulai dari start,
Fase pertama ini telah berlalu. Kita dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada fase pertama. Fase kedua telah selesai, dipimpin oleh para sahabat-sahabat Nabi dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah. Fase ketiga, ini yang paling lama, 1227 tahun. Ini adalah fase Islam dipimpin oleh para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Fase ketiga telah berakhir juga dengan runtuhnya khilafah Islamiyah al-Uthmaniyah di Turki. Sekarang kita berada pada fase yang terberat. Ya, fase keempat ini, di sini kita berada sekarang. Fase ini kata Nabi, kamu akan menghadapi ujian yang terus meningkat tajam, ya. Puncaknya adalah terjadinya tanda besar kiamat yang kedua, yaitu Dajjal. Allah hadirkan ke tengah-tengah kehidupan kita. Itu di saat manusia sudah hampir putus asa hidup, Dajjal muncul mengaku sebagai Tuhan, membawa gunungan makanan, mensejahterakan manusia, merubah tanah-tanah dan negeri-negeri yang gersang dan tandus, negeri-negeri yang mati dijadikannya subur, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ini pun teori menyebabkan terjadi tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Ini telah kita uraikan tadi pada waktu kajian siang tadi. Nah, Dajjal barulah yang ketiga dan yang keempat. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi ini terus naik. Perintah Nabi adalah isbiru. Ujian ini makin lama makin berat, makin lama makin berat, makin lama makin berat. Maka saudaraku, gambaran-gambaran yang akan saya sampaikan kepada saudara, tinggal baca saja hadis-hadisnya ya. Gambaran yang akan terjadi, kekacauan akhlak yang ada di Arab Saudi hari ini. Setelah kita menyaksikan apa yang terjadi di Baitul Palestina oleh kebiadaban kejahatan bangsa kera dan bangsa babi ini, ya, bangsa Yahudi ini, luar biasa mereka melakukan kebiadaban hari ini di Palestina. Setelah kita menyaksikan apa yang terjadi kepada umat Islam hari ini di Yaman, apa yang terjadi kepada umat Islam hari ini di Xinjiang, Uighur, Cina, apa yang terjadi kepada umat Islam di Rohingya, apa yang terjadi kepada umat Islam di berbagai belahan dunia, apa yang kita saksikan pada hari ini mengawali kepada peristiwa-peristiwa besar berikut. Satu, sebentar lagi kita akan menyaksikan kehancuran ekonomi dunia global yang paling mengerikan, dan ini akan menyebabkan terjadinya banyak kekisruhan, kekacauan, pertumpahan darah, dan tumbangnya negara-negara, serta banyak darah yang tak bisa lagi diselamatkan. Yang kedua, kita akan menyaksikan perang-perang besar, perang-perang yang akan mematikan hanya demi perebutan emas, hanya demi perebutan kawasan, hanya demi pertahanan perbatasan dan sebagainya. Perang-perang dahsyat. Yang ketiga yang akan kita saksikan adalah gunung meletus di mana-mana, gempa-gempa dahsyat khususnya di Arab Saudi. Apabila bapak-bapak sudah menyaksikan gempa-gempa di Arab Saudi, maka itu pertanda bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini yang aman lagi kecuali Palestina. Yang mampu bertahan pada masa itu hanyalah orang-orang beriman di Indonesia, yang beriman, yang kuat-kuat imannya, yang banyak-banyak amal solehnya. Allah jaga dia. Kalaupun terjadi kepadanya, maka dia akan Allah kuatkan, Allah akan lindungi. Kalaupun dia mati, Allah syahidkan dia, insya-Allah. Jadi syaratnya pada masa ini adalah bersabarlah kamu, bersabarlah kita dalam sholat, bersabarlah kita dalam berdoa, bersabarlah kita dalam pertahankan iman kita, akidah kita, bersabarlah kita menjadi muslim kafah. Apapun ejekan, apapun cemeahan, apapun saja dikatakan orang kepada kita, isbiru, kamu harus bersabar pada masa itu. Dan pada masa-masa genting kata Nabi, kelaparan di mana-mana, makan minum orang beriman diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara gantinya gimana? Berkat iman, amal soleh yang banyak. Hanya dengan zikir orang-orang ini Allah izinkan bisa kenyang perutnya. Ini aneh Pak. Kalau sekarang nggak bisa dibuat begitu. Saatnya nanti, sekarang nggak bisa dibuat. Bapak nggak kerja, bilang sama istri jangan minta abang kerja ya, kita zikir saja di rumah untuk kenyang, mati insya Allah. Bukan sekarang saatnya itu. Nanti kalau Bapak sudah menyaksikan gempa-gempa di Arab Saudi, kalau Bapak sudah menyaksikan pertumpahan darah antar saudara, perebutan kekuasaan di Arab Saudi, maka bersamaan dengan gempa-gempa fix sudah bahwa itulah dia puncak dari segala keburukan yang terjadi di muka bumi. Tapi ingat, ternyata itu pula syarat untuk hadirnya fa inna ma'al usri
yusra. Syarat hadirnya sang yusra itu adalah ketika seluruh permukaan bumi ini sudah tidak ada lagi kenyamanan, ketenangan. Seluruh manusia ketakutan, kelaparan, seluruh manusia dalam keadaan kegalauan, putus asa. Semua pemandangan yang disaksikan, yang didengar, yang dirasakan ada pada puncak terburuknya. Justru kabar baik terjadi ketika itu. Apa yang terjadi? Allah hadirkan satu-satunya figur dari keturunan kandung Nabi Muhammad, ya, dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Bunda Fatimah Az-Zahra, akan hadir di tengah-tengah suasana di puncak-puncak kegalauan tadi, di puncak-puncak kepanikan, ketakutan, keputusasaan. Muncullah beliau. Terdengar oleh kita berita bahwa beliau telah dibaiat di depan Ka'bah. Itu dia awal daripada selesainya semuanya. Tapi saat itu kita tidak punya pilihan kecuali bergabung dengannya. Siapa yang tidak mau bergabung dengannya, maka murtadlah dia. Sepertiga dari umat Nabi Muhammad nanti, kata Rasulullah, akan murtad ketika mereka mendengar sosok itu telah muncul dan dibaiat di depan Ka'bah, dan dia tidak mau berbaiat, dia tidak mau bergabung dengannya, dia tidak mau berada di bawah panduannya, di bawah kepemimpinannya. Maka orang-orang itu murtad, dan yang murtad itu seluruhnya adalah kaum munafikin, kaum fasikin, mujrimin, zalimin. Yang lain insyaallah taala. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, apakah benar sosok ini yang menyebut yusra itu? Jawabannya iya. Kalau bahasa orang Padang, beliau menjadi figur sitawasi dingin. Nah, ada orang Padang sini ngerti nih bahasa sitawasi dingin itu apa? Menjadi penawar dalam hari-hari fitnah, menjadi penyejuk bumi ini ketika bumi dalam keadaan puncak bencana. Beliaulah yang nanti akan memadamkan semua fitnah itu, baik fitnah yang ditimbulkan oleh manusia dalam bentuk perang demi perang, pembantaian demi pembantaian. Beliaulah yang memadamkan semua peperangan yang ada. Tapi bila memadamkannya juga dengan perang, hanya saja perang yang bermartabat, perang yang mempunyai wibawa, perang yang memiliki rambu-rambu yang sangat tinggi sesuai dengan syariat Islam. Beliaulah yang akan mengantarkan semua kehidupan yang dalam keadaan hitam menuju terang benderang. Maka kata Rasulullah, yamla'ul arda adlan wa qista. Kehadirannya nanti akan menjadikan kalian semua yang ada di muka bumi, sebelumnya diisi dengan kezaliman di mana-mana, kesewenang-wenangan, kejahatan di mana-mana. Hadirnya beliau akan menyebabkan bumi dipenuhi dengan keadilan seadil-adilnya. Kalian akan merasakan hidup bagaikan dalam surga dunia. Masya Allah. Jadi kapan sosok ini akan muncul? Jawabannya apa? Ketika kita sedang berada di puncak-puncak kepanikan, ketakutan, kegalauan, kesedihan, dan bahkan keputusasaan. Orang beriman dia tidak akan putus asa, dia optimis, dia tetap bergantung dan berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang imannya setengah-setengah, inilah orang yang akan dengan sangat mudah untuk menggadaikan akidahnya demi makanan, demi jabatan, demi setumpuk beras, maka dia akan campakkan imannya. Yang penting dia bisa bertahan hidup, bahkan dia akan bunuh kesana kemari demi dapat melanjutkan hidup. Saudara-saudaraku, sosok ini digelari oleh Rasulullah, disebut oleh para alim ulama, para sahabat dengan sebutan Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi. Awas, Syiah juga mengklaim akan muncul Imam Mahdi, tapi dari puak mereka. Menurut Syiah, Imam Mahdi versi mereka adalah dari Husain bin Ali. Tapi Rasulullah SAW berkata, cucuku ini, sambil beliau menggendong cucunya, cucuku ini nanti yang kelak dari keturunannya kelak di akhir zaman akan membawa ketenangan dan kedamaian, keadilan di muka bumi. Ali bin Abi Thalib membawa putranya ini, Hasan bin Ali, dan berkata kepada sahabat-sahabatnya, apa kata Ali bin Abi Thalib? Anakku ini dari garis keturunannya di akhir zaman akan muncul nanti seorang pemimpin besar
yang namanya mirip dengan nama nabi kalian, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nama ayahnya mirip dengan nama ayah nabi kalian, yaitu Abdullah. Rasulullah berkata, yushbihuni fil khuluqi wala yushbihuni fil khalqi. Dia benar-benar mirip dengan saya akhlaknya, wala yushbihuni fil khalqi, tapi dia tidak serupa dengan saya dalam bentuk. Akhlaknya benar-benar mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bentuk fisiknya, wajahnya enggak mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan angkat dia menjadi Imam Al-Mahdi di usia 40 tahun, sebagaimana Allah telah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul juga di usia 40 tahun. Saudara-saudaraku, Al-Mahdi ini kemunculannya adalah pasca Dukhan. Langsung setelah Dukhan, Al-Mahdi akan langsung ditemukan dan dibaiat oleh para ulama yang sudah berkumpul di Mekah tanpa ada perjanjian mereka untuk berkumpul, tapi melihat tanda-tanda yang nyata, akhirnya mereka mencari mana sosok yang datang ke Mekah. Karena tanda-tanda yang nyata itu apa? Tanda-tanda yang nyata adalah terjadinya kota Al-Baida tenggelam. Kota Al-Baida itu dimasuki oleh 300 pasukan berjalan kaki dari Damaskus. Pasukan itu dikirim oleh Sufyani. Laki-laki yang dikejar sudah masuk Mekah, yang mengejar masuk Al-Baida. Kota Al-Baida ini perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Pasukan yang mengejar itu ingin membunuhnya, karena ciri-ciri bahwa dia sebagai Al-Mahdi itu sudah lengkap. Lalu mereka ingin mencarinya untuk dibunuh. Ternyata yang dicari, yaitu calon Al-Mahdi ini, sudah lari dengan ulama-ulama setia yang bersamanya, lari ke Mekah. Sesampainya mereka di Al-Baida yang mengejar ini, Allah gempakan Al-Baida, terbelahlah Al-Baida, rumah-rumah, gedung-gedung, toko-toko, pasar, orang-orang yang hidup di kota Al-Baida itu, dan pasukan yang mengejar tenggelam masuk ke dalam perut bumi. Cuma satu yang Allah sisakan hidup. Satu itulah yang mengabarkan kepada dunia, kami tenggelam di Al-Baida, kami tenggelam di Al-Baida. Nah, ulama-ulama yang berdatangan dari berbagai penjuru dunia yang tidak ada janji mereka untuk berkumpul di Mekah, mendengar berita yang benar-benar terjadi di Al-Baida, yakinlah mereka laki-laki yang mereka nanti sebagai pemimpin terakhir, yaitu Al-Mahdi, sudah masuk Mekah. Maka para ulama ini pun segera mencari mana laki-laki tersebut, dan ditemukan laki-laki itu sedang tawaf. Diperhatikan baik-baik, fisiknya disesuaikan dengan hadis Nabi, dari rambutnya, alisnya, hidungnya, bibirnya, warna kulitnya, gimana mau disembunyikan, Pak? Ya, diperhatikan. Lalu akhirnya yakinlah para alim ulama ini, ditangkap dia. Mengakulah bahwa kamulah yang kami tunggu-tunggu, kamulah yang dikejar-kejar kan, dan pasukan yang mengejar tenggelam di Al-Baida. Kamulah yang akan memimpin kami. Kata Rasulullah, engkaulah yang akan mengeluarkan kami dari kezaliman yang sedang melanda dan menimpa kita umat Nabi Muhammad. Apa kata laki-laki tersebut? Kalian salah orang, carilah yang lain. Kalian tidak betul menangkap orang, bukan saya, carilah yang lain. Hanya kebetulan mirip. Didesak, ditanyakan kepadanya tentang keturunannya, ditanya nasabnya. Karena ini Al-Mahdi akhlaknya adalah akhlak Nabi Muhammad, dia tak pandai berdusta, Pak. Dia jujur, dia sebutkan apa adanya, maka benar, kamulah orangnya. Terjadi perdebatan. Terakhir laki-laki ini berkata, demi Allah, yang soleh dan beriman, mengepung Masjidil Haram, menjaga ketat laki-laki ini supaya jangan lari. Beda dengan yang ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi. Kalau yang ini mengelak semampunya, dia mengelak, masih terus mengelak, mirip dengan atuk moyangnya Hasan bin Ali yang tidak suka kepada kepemimpinan. Ketika diangkat menjadi khalifah yang kelima, dengan cepat dia berfikir bagaimana cara mengamankan perpecahan yang ada, menyatukan kalimat kaum muslimin, walaupun harus menanggalkan jabatan khalifah yang ada di
di pundaknya dan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya dalam 6 bulan saja kaum muslimin kembali bersatu di tangan Hasan bin Ali. Memang beliau tak berminat dengan jabatan, tetapi apa yang dilakukannya, manuver yang dibuatnya menyebabkan kalimat kaum muslimin yang terbelah dan terpecah kembali menjadi satu. Hal yang sama akan dilakukan nanti oleh Al-Mahdi yang memang tidak suka dengan kepemimpinan dan juga nggak ngerti saya mau buat apa. Dia hanya seorang pemuda soleh, dia hanya seorang pemuda yang taat, yang akhlaknya mulia, yang diberi oleh Allah sedikit ilmu. Apa yang mau saya buat? Tapi dia minta pada Allah. Ini Rasulullah menceritakan ya, dia minta izinkan aku bermunajat satu malam ini kepada Allah. Maka dikawal ketatlah beliau. Beliau pun menangis terseduh-sedan, menangis dalam tahajud memohon petunjuk kepada Allah. Fa aslahahullah fi lailatin. Dalam satu malam itu Allah perbaiki keadaan lelaki yang kelak akan menjadi Imam Mahdi ini. Dalam satu malam itu Allah perbaiki. Maksudnya Allah perbaiki apa? Allah upgrade kemampuannya, Allah berikan langsung dalam satu malam itu. Kalau bagi Allah apa yang sulit? Aslaha itu adalah dari nggak ada, dari rusak, nggak punya, Allah masukkan kemampuan itu. Seperti Allah memasukkan kemampuan kepada Nabi kepada Nabi Adam. Tanpa belajar Nabi Adam tahu segala-galanya. Begitu juga Imam Mahdi. Fa aslahahullahu fi laila. Dalam satu malam Allah perbaiki langsung lelaki ini. Sehingga bagaimana cara memimpin sudah tahu oleh beliau, bagaimana cara perang supaya memenangkan setiap pertempuran Allah masukkan ilmunya, sehingga beliau tahu terang benderang apa yang harus dilakukan dalam perang. Karena menertibkan dunia yang penuh dengan pertumpahan darah dan peperangan hanya dengan perang pula, tetapi perang yang pasti menang. Kemudian Allah masukkan kemampuan bagaimana mengelola ekonomi dunia yang sedang hancur lebur. Allah berikan kemampuan kepadanya bagaimana cara mengelola pertanian, bagaimana cara mengelola kekayaan bumi, bagaimana cara memadamkan api-api fitnah dan kezaliman. Semuanya Allah masukkan kepadanya dalam satu malam. Masya Allah, Allahu Akbar. Selesai. Besoknya ketika matahari terbit, hatinya sudah tenang, hatinya sudah mantap. Didesak lagi oleh para ulama. Apa kata beliau? Saya siap. Maka terjadilah pembaiatan. Pembaiatan ini diketahui oleh pemerintahan yang sedang berkuasa menguasai Mekah, Madinah. Pemerintah Arab Saudi yang aslinya adalah Yahudi ini. Mereka bertekad untuk menghabisi lelaki yang sudah dibaiat ini. Beda dengan dulu yang ngaku sebagai Imam Mahdi lalu melakukan pertumpahan darah di Masjidil Haram, ya, nembakin orang. Ini beda. Kalau ini benar-benar ulama yang membackupnya, orang-orang beriman segera berbaiat kepadanya. Arab Saudi mengerahkan semua kekuatan Bani Kalab sejazirah Arabiah untuk bersatu menghabisi Imam Mahdi dan bala tentaranya yang mumpung masih kecil. Ternyata Masya Allah berdatangan orang-orang beriman, Pak, yang sudah mendengarkan kabar ini, berdatangan dari penjuru negeri setimur tengah, sejazirah Arabiah, berdatangan dari negeri Syam, dari Khurasan, semuanya berdatangan berbaiat dengan cepat dengan Imam Mahdi. Karena perintah Nabi begitu. Walaupun kalau kamu sudah mendengar dia muncul, wajib kamu mendatanginya walaupun kamu merangkak di atas salju. Perlu Bapak ingat sekarang, Mekah Madinah sudah dibungkus oleh salju sekarang ini. Baik, mari kita break dulu. Kita laksanakan sholat isya. Kita lanjutkan ba'da sholatul isya insyaallah ta'ala. Baik, kami silakan kepada